Oke, kali ini kita akan melakukan pemupukan ya di kebun. Ini kurang lebih 1 hektar. Dilakukan waktu itu dua kali penanaman. Jadi ada yang umurnya udah 8 tahun, ada yang baru 5 tahun. Ini rotasi kedua, karena kebun pribadi rata-rata di daerah Sadaniang, khususnya di Kalimantan, itu yang tidak dilakukan balik tanah istilahnya ya. Kalau di perusahaan itu ini masih tanah asli, masih tanah atas. Rata-rata kita melakukan rotasi itu 2 kali setahun atau 6 bulan sekali itu setiap pemupukan. Ini terlihat buahnya masih sangat lebat, masih banyak ya, tetapi karena rotasinya udah sampai ya harus kita lakukan pemupukan. Masih sangat bagus. Buahnya cukup banyak. Ini buah masih keliling ya. Dan tahun ini rata-rata di daerah sekitaran Sadaniang itu buah melakukan atau kebun sawit itu trekking ya. Banyak yang trekking, tetapi ya syukur ini kebun saya nggak trekking, karena memang saya lakukan pemupukan rutin. Oke, baik kawan, kita lihat ya. Ini jenis bibit Sam Derby ya, karena di daerah sini ada perusahaan dari luar, perusahaan Malaysia, jadi bibit Sam Derby itu katanya bibit Malaysia. Tapi kalau kita lihat model ya kurang lebih juga sebenarnya ya. Kelapa sawit ini kalau di daerah Sadaniang itu merupakan komoditi utama ya, karena hampir rata-rata setiap penduduk di sini, setiap kepala keluarga itu punya kebun. Kalaupun yang enggak terlalu besar, tetapi minimal mereka punya kebun 1 hektar itu pasti ada, karena memang faktor punya lahan lah istilahnya ya. Ini kita lihat ya, buahnya masih sangat banyak sebenarnya, masih sangat lebat, tetapi karena periodenya sudah harus pupuk ya kita lakukan pemupukan. Kita menggunakan NPK ya, NPK 1616 dicampur ada sedikit urea juga. Biasanya saya melakukan setelah ini ada selang 2 bulan atau 3 bulan itu saya lanjutkan dengan KCL. Ini bekas pembibitan. Ini bekas pembibitan saya dulu, karena 400 batang itu baru mau saya tanam itu dari Sriwijaya Semiklon 5 dari PT Sampurna Bina Sawit Makmur. Karena hampir rata-rata di sini petani sawit itu menggunakan bibit resmi ya.
untuk harga sawit itu sekarang sudah mulai bergerak naik, sudah mulai kembali bagus lagi ya, lumayan lah untuk hasil. Mudah-mudahan bisa seperti semula sebelum terjadi bencana. Karena pada beberapa bulan yang lalu itu terjadi bencana yang cukup besar dengan harga sawit, sehingga banyak petani sawit yang merasa kecewa, bahkan banyak yang tidak melakukan perawatan, tetapi sekarang sudah mulai bergerak untuk merawat kembali. Karena memang pada dasarnya sawit walaupun harganya itu lumayan dengan hasil yang cukup besar, operasionalnya juga cukup besar, apalagi ditambah sekarang harga pupuk yang luar biasa melambung tinggi. Ya bisa dikatakan tidak begitu maksimal. Kalau memang harganya masih di kisaran harga 1000-an, itu memang nggak bisa dikerjakan. Kalaupun dikerjakan ya nggak bisa dirawat, nggak mupuk gitulah. Ya otomatis hasilnya tidak maksimal. Oke, kita lihat-lihat lagi ya. Ini karena kebunnya cuma 1 hektar yang diperawat, ya cukup 2 orang sajalah. Ya kita lihat ini ya, buahnya masih sangat besar-besar dan keliling ini setiap pelepah. Tapi memang ya seperti saya bilang tadi, kalau memang rotasinya udah sampai ya harus dilakukan pemupukan, ya lakukan, jangan ditunda. Ini kita melakukan pemupukan dengan cara dikubur dengan jarak kurang lebih 2 meter dari batang. Ya, hasilnya cukup maksimal dibandingkan dengan ditabur, karena kita menghindari penguapan dari pupuk itu sendiri.
Oke, kita lanjut keliling dulu ya. Ini setiap batang ada, nggak ada yang kosong. Setiap batang itu pasti ada buah. Karena memang tanah khususnya di Kalimantan itu kan tanah mineral. Khususnya di daerah hulu, daerah perbukitan, itu tanah mineral. Jadi sangat cocok untuk tanaman kelapa sawit. Saya aplikasikan tiga pupuk ya, dengan dosis 3,5 kilo untuk 1 kali pupuk. Jadi kalau 1 tahun itu masih 7 kilo per batang per tahun. Dan ini cukup memuaskan lah hasilnya, karena masih tidak ada tanah yang seperti yang dilakukan di perusahaan gitu, dengan melakukan penggusuran tanah. Karena ini tanah asli ya, nggak apa-apa, cukup 2 kali setahun itu udah lumayan hasilnya, nggak perlu 4 bulan sekali lah. Kalau perusahaan rata-rata itu di sini rotasinya itu 4 bulan sekali, tetapi dengan dosis yang kurang lebih sebenarnya. Mereka melakukannya kurang lebih ya, maksimalnya sekitar 9 kilo, 3 kilo ya. Karena di sini untuk petani itu kan rata-rata pembukaan lahan itu dibakar ya, karena memang walaupun sebenarnya dilarang, tetapi atas pertimbangan-pertimbangan khusus kita biasanya sebelum melakukan pembakaran itu kita datangi polsek, kita minta izin, kita lapor. Nah, terus waktu melakukan pembakaran kita jaga. Jadi, dan melakukan pembakarannya biasanya dihimbau oleh pihak-pihak polsek itu jangan serentak, supaya polusinya itu tidak menumpuk. Itu yang biasanya kita lakukan. Dan memang tidak semua, artinya dalam 1 tahun itu tidak mungkin ada 100 hektar atau lebih atau gimana ya. Cukup membantulah istilahnya, karena ada pertimbangan-pertimbangan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Nah, nanti kita lanjut lagi perawatan berikutnya. Oke, ciao.